Shalom, Tuhan Yesus terberkati. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 6 Juli 2025. Yang sayang dalam firman Tuhan 2 Petrus 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ayat yang ke-21. Sebab tidak pernah berbuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah bergereja, khususnya pada hari ini, dan sehat-sehat selalu. Kembali kepada firman Tuhan 2 Petrus 1 ayat yang pertama. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka bersama-sama dengan kami memperoleh iman. Jadi kita harus memperoleh iman. Imanlah yang menyelamatkan kita. Tanpa iman kita tidak mungkin datang kepada Tuhan. Khususnya hari ini, hari Minggu kita gereja. Jadi iman dulu. Baru ada dorongan Roh Kudus memuji dan membesarkan Tuhan. Oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi Juru Selamat kita adalah Tuhan Yesus di dunia ini. Selagi kita masih hidup, Dialah Juru Selamat kita. Gembala Allah. Maka itu kita harus lebih sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Takut Tuhan. Ayat yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi kita mempunyai kasih karunia, damai sejahtera. Itu pemberian dari Tuhan. Jadi Tuhan kasih kita karunia, damai sejahtera. Dia lihat kita, karena kita adalah anaknya. Berarti kita taat kepada gembala. Domba taat kepada gembala. Gembala Tuhan kita. Kita sebagai domba, kita ikuti apa yang difirmankan Tuhan, supaya kita tidak susah menderita di hari zaman. Ayat ke-10, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Jadi kita makin teguh karena pilihan Tuhan. Penginjilan berjalan lancar, doain orang sakit berjalan lancar. Saya setiap hari kirim ayat firman Tuhan, di Messenger, WhatsApp, lancar-lancar saja. Kan ada wifi gratis lagi, wifi gratis. Itulah kasih Tuhan. Habis wifi pakai data lagi. Kalau wifi-nya lagi error, gunakan data. Kalau datanya error, pakai wifi. Semua sudah ada. Tinggal kita lakukan bagian kita. Bagian Tuhan aman-aman aja. Semua akan terjadi. Sebab jika kamu melakukan, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi kita tidak akan tersandung kalau kita melakukan terbaik untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Penyerahan tubuh kita yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi berkenan. Otak kita, pikiran kita taruh di dalam Tuhan. Bapak saudara. Makanya hari ini kita doa itu ada pengampunan dosa di sana. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Kami tidak layak hidup. Karena memang kita tidak layak hidup karena kita dari di utara. Maka itu ada pembersihan dengan firman Tuhan supaya kita sadar. Jangan tunggu hari hanya dulu baru sadar, taat itu. Sekarang lah waktu itu. Ayat 11, jangan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi kerajaan kita adalah kerajaan kekal di surga sana. Nanti Tuhan datang lagi. Yang kedua, dia menjemput kita. Berimanlah, Bapak Saudara. Jangan sampai meleset. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Makanya peperangan
di jalur Gaza belum selesai itu. Hamas itu mau dimusnahkan di muka bumi karena mereka teror Israel yang tidak jelas itu. Ya. Jadi Tuhan pakai Israel untuk menerangi mereka semua itu, supaya dilenyapkan sampai akar-akar. Ya. Kemudian ayat yang ke-20 yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi Alkitab itu tidak boleh tambah-tambah. Kalau bahasa tidak boleh mengurangi, menambah-nambah, itu ada penghukuman. Ya, tidak boleh ditafsir yang aneh-aneh. Ya. Makanya kita baca Alkitab, kita doa, minta pertolongan Tuhan. Nanti dia kasih tahu, oh ini begini, ini begini. Kan enak, relax tenang. Saya sehari 5 jam baca Alkitab tiap hari. Masa tiap hari sampai tahun 2008 di ujung Desember. Puji Tuhan, lancar-lancar saja tuh. Kan kita doa supaya ada kekuatan. Jadi Bapak Ibu baca Alkitab, doa dulu. Ya kalau 15 menit ya tidak apa-apa. Besok mungkin 20 menit. Begitu kira-kira. Ya. Ayat yang 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak Allah, kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi oleh dorongan Roh Kudus saya tampil di hadapan Bapak Ibu Saudara bicara firman Tuhan. Jadi dorongan Roh Kudus. Tidak mungkin saya hari-hari kabarkan firman di YouTube ini. Ini dorongan Tuhan, dorongan Roh Kudus. Ya, puji-pujian, lagu-lagu rohani itu dorongan Roh Kudus. Ya, usaha baru terjadi. Ya, usaha. Ya. Jadi iman kita harus kuat. Ya. Iman kita lah menyelamatkan diri kita. Ya. Supaya kita hidup. Ya. Kepada Tuhan. Juru selamat kita Yesus Kristus. Mukjizat akan terjadi. Sakit penyakit yang miskin jadi kaya. Dan saya lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini. Minggu tanggal 6 Juli 2025 di 2 Petrus 1 ayat yang pertama hingga ayat 21. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman dan oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ayat 21, sebab tidak pernah membuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.